Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Puljasani dengan NIM 2000880. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester konsep dasar bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Seni Aprilia MPD tentang keterampilan berbahasa. Sebelumnya, apa sih keterampilan berbahasa itu? Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik, sedangkan keterampilan berasal dari kata terampil yang bermakna cakap atau mampu dan cekatan. Jadi, keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang meliputi membaca, berbicara, menulis, dan menyimak. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi dua, yakni secara lisan, yaitu menyimak dan berbicara, dan tulisan, yaitu membaca dan menulis. Jika dilihat dari sifatnya, keterampilan berbahasa terbagi menjadi reseptif dan produktif. Yang pertama, keterampilan reseptif, yakni menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Keterampilan reseptif ini terdiri atas menyimak dan membaca. Yang pertama kita bahas menyimak. Menyimak berarti mendengarkan secara seksama untuk memahami segala sesuatu secara jelas mengenai hal yang dibicarakan oleh pembicara. Menyimak juga memiliki manfaat, diantaranya untuk memperlancar komunikasi, memperoleh informasi untuk menambah wawasan, dan sebagai dasar belajar bahasa. Menurut Suhendar, ada banyak faktor yang mempengaruhi daya simak seseorang, diantaranya alat pembicara atau alat pembaca, situasi yang kondusif, latihan yang teratur, dan lain sebagainya. Dalam keterampilan menyimak, terdapat dua situasi. Yang pertama, interaktif, yaitu terdapat sesi tanya jawab yang berlangsung seperti dalam sebuah diskusi saat menerima telepon. Dalam menyimak jenis ini, kita dapat bergantian melakukan aktivitas di antara menyimak dan berbicara. Yang kedua, ada non-interaktif, yaitu keterampilan menyimak satu arah tanpa respon timbal balik secara langsung, seperti mendengarkan radio dan khutbah. Selanjutnya, dalam keterampilan reseptif ada membaca. Membaca sama halnya dengan menyimak, yakni keterampilan berbahasa, di mana mempunyai tujuan untuk memenuhi sebuah pesan yang disampaikan. Hanya saja dalam keterampilan ini, pesan yang disampaikan dalam bentuk tertulis. Smith dan Solkan 1987 membagi keterampilan membaca menjadi 4 kategori, yakni yang pertama, pemahaman literal, yaitu pemahaman mengenai tulisan yang dibaca. Yang kedua, interaktif, yakni pemahaman yang dapat menimbulkan penafsiran dari pembaca. Yang ketiga, kritis, yakni pemahaman pada tingkat pembaca dapat beropini mengenai tulisan tersebut. Yang keempat, kreatif, yaitu pembaca dapat menangkap makna tersurat serta informatif terhadap bacaan yang dibaca. Nah, setelah membahas keterampilan reseptif, selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan produktif. Keterampilan produktif yakni menghasilkan pembicaraan atau tulisan. Nah, tentunya keterampilan ini terdiri atas berbicara dan menulis. Berbicara, menurut Suhendar, definisi dari berbicara ialah proses perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran. Kegiatan berbicara yang dimaksud di sini ialah menyampaikan gagasan dalam situasi yang formal, bukan hanya sekedar mengobrol. Keterampilan berbicara diperlukan untuk dapat mengungkapkan ide atau gagasan yang ada pada diri kita. Ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan, tetapi
perlu dicerna dengan jelas oleh si penerima informasi. Lalu, bagaimana caranya menyampaikan ide atau gagasan dengan baik? Kita dapat menggunakan struktur kalimat yang sederhana serta bersifat efektif dan efisien. Dalam berbicara ini ada 3 jenis situasi, yaitu yang pertama interaktif, misalnya percakapan secara tatap muka dan berbicara lewat telepon yang memungkinkan adanya pergantian antara berbicara dan menyimak, juga memungkinkan kita meminta klarifikasi. Yang kedua, semi interaktif, misalnya dalam berpidato di hadapan umum secara langsung. Nah, dalam situasi ini, audiens memang tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicara. Namun, pembicara dapat melihat reaksi pendengar dan ekspresi wajah dan bahasa tubuh para pendengar. Yang ketiga, non-interaktif. Misalnya, berpidato melalui radio atau televisi. Kegiatan berbicara memerlukan persiapan yang matang, mulai dari menentukan tujuan, mengumpulkan referensi, menyusun kerangka, dan melakukan latihan dan kegiatan lainnya. Nah, setelah berbicara, yaitu ada keterampilan menulis. Menurut Habermas dan Lincoln, mereka berpendapat bahwa menulis merupakan suatu proses, karena pada saat menulis, seseorang memerlukan waktu lebih banyak untuk berpikir, menuangkan ide-idenya di atas kertas dengan cara mengembangkan topik, memilih kata-kata, membaca kembali apa yang dituliskannya, memikirkannya, mempertimbangkannya, dan memperbaikinya. Jadi menulis ini dapat dikatakan keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis keterampilan lainnya. Ini karena menulis bukanlah hanya sekedar menyalin kata-kata dan kalimat, melainkan menulis juga mengembangkan dan menuangkan pikiran dalam satu struktur tulisan teratur. Tentu saja dalam keterampilan menulis ini tidak akan didapatkan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, dari keempat keterampilan berbahasa pastinya memiliki keterkaitan yang erat. Misalnya ketika berada dalam klasifikasi yang sama, seperti keterampilan menulis akan memiliki hubungan erat dengan keterampilan membaca, karena keduanya berada dalam klasifikasi keterampilan bahasa secara tulis. Begitupun dengan yang lainnya. Kemudian, menurut Wilga M. Rivers yang diikuti oleh Mukin 1978, kebanyakan orang dewasa diperkirakan telah menggunakan waktu untuk komunikasi sebanyak 45% untuk mendengarkan, 30% untuk berbicara, 16% untuk membaca, dan 9% untuk menulis. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui suatu hubungan urutan yang teratur. Misalnya mula-mula pada masa kecil kita belajar menyimak atau mendengarkan bahasa, kemudian berbicara, membaca, dan terakhir menulis. Dengan demikian, rangkaian pemerolehan keterampilan berbahasa yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, kemudian menulis. Keterampilan menyimak dan berbicara kita pelajari sebelum memasuki sekolah, sedangkan keterampilan dan membaca dan menulis pada umumnya dipelajari di sekolah. Keempat aspek keterampilan ini berhubungan satu sama lain. Lalu, seberapa pentingkah keterampilan berbahasa ini? Jawabannya sangatlah penting. Karena 4 keterampilan berbahasa ini memberikan kesempatan kepada siapapun untuk dapat menciptakan konteks yang tepat dalam suatu pertukaran informasi. Menguasai 4 keterampilan berbahasa juga dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Karena setiap orang memiliki kemampuan berpikir dengan baik, namun tidak semua orang memiliki kemampuan berbahasa dengan baik. Bahasa dan berbahasa mampu mendefinisikan pola jati diri, pola karakter, dan pola berpikir seseorang. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Siti Puja Sani undur diri. Bye-bye.